Ya, selamat malam Bram. Berdasarkan hasil identifikasi dan juga proses rekonsiliasi atau proses pencocokan data postmortem dan antemortem sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat, ini 10 korban meninggal dunia kecelakaan kereta rel listrik dengan kereta api Argo Bromo Anggrek di stasiun Bekasi Timur. Ini sudah semuanya berhasil diidentifikasi, dan sekitar 20 menit yang lalu maksud kami ada dari 10 jenazah yang dikirimkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, 8 diantaranya ini sudah diserahkan kepada pihak keluarga, sehingga pada saat ini masih ada 2 korban meninggal dunia yang masih menunggu untuk dijemput oleh pihak keluarga, di mana korban yang pertama yang masih untuk menunggu dijemput ialah atas nama Nur Alimantun Citra berusia 19 tahun dan beralamat di Pasar Jambi, sedangkan satu korban lagi yang masih menunggu untuk dijemput bernama Ida Nuraida berusia 48 tahun beralamat di Cibitung, Bekasi. Proses identifikasi dan juga rekonsiliasi memang tadi berlangsung sejak dini hari hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari total 15 orang yang dinyatakan meninggal dunia pada insiden tadi malam, ini 10 diantaranya melalui proses identifikasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sedangkan ada 5 korban meninggal dunia yang sudah terlebih dahulu ditemukan dan juga dinyatakan meninggal dunia di beberapa rumah sakit di Kabupaten Bekasi dan juga Kota Bekasi. Seperti misalnya ada 3 orang yang dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi, 1 orang korban meninggal dunia di Rumah Sakit Bella, dan 1 orang meninggal dunia di Rumah Sakit Mitra Bekasi Timur. Dan 5 orang lainnya yang tidak dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini sudah terlebih dahulu diserahkan ke pihak keluarga dan juga dimakamkan melalui proses agama masing-masing begitu. Sementara dari keterangan yang kami dapatkan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati yang disampaikan oleh Kepala Rumah Sakit tadi, bahwa penyebab kematian dari 10 korban meninggal dunia di sini diketahui ialah multiple trauma atau trauma ganda begitu, di mana luka ini tadi banyak ditemukan di bagian kepala korban, dada, serta sejumlah tubuh lainnya seperti misalnya kaki serta tangan, dan ini diperkirakan bahwa penyebab meninggal dunia akibat terhimpit dari rangkaian gerbong kereta, di mana berdasarkan informasi di lapangan bahwa 10 korban semuanya adalah perempuan, dan saat kejadian ini berada di gerbong perempuan, dan ketika tertabrak oleh lokomotif Argo Bromo Anggrek, semuanya 10 korban ini berada di rangkaian yang kemudian terhimpit ataupun terjepit begitu. Dan untuk proses identifikasi, karena ini semuanya sudah selesai, maka dari pihak keluarga selain 2 orang yang tadi belum diambil, ini sudah membawa seluruh jenazah korban ke rumah masing-masing. Namun demikian di belakang saya ini yang sedang berkumpul ialah teman-teman dari korban atas nama Nur Alimantun Citra atau yang biasa disapa Citra berusia 19 tahun dan beralamat di Pasar Jambi. Dan berdasarkan keterangan yang kami dapatkan, memang dari PT Kereta Komuter Indonesia melalui VP Corporate Secretary tadi, Ibu Karina Ambana sendiri menyampaikan selain identifikasi korban meninggal, saat ini yang telah dilakukan ialah proses evakuasi bangkai kereta rel listrik ataupun gerbong yang mengalami kecelakaan. Saat ini proses evakuasi masih berlangsung sehingga rangkaian kereta rel listrik untuk relasi Bekasi ke Cikarang belum bisa beroperasi. Untuk pengguna kereta rel listrik dari Bekasi ke Cikarang ataupun sebaliknya, ini disediakan bus untuk feeder ataupun bus pengumpan yang akan mengangkut para penumpang kereta rel listrik. Sementara evakuasi ditargetkan untuk evakuasi gerbong sendiri ditargetkan selesai pada esok hari. Sementara itu untuk proses penyidikan, investigasi, serta penyelidikan ini seluruhnya diserahkan kepada pihak kepolisian dan juga kepada KNKT ataupun Komisi Nasional Kecelakaan Transportasi, sehingga dari PT Kereta Komuter Indonesia walaupun menyatakan akan bertanggung jawab terhadap seluruh korban meninggal dunia, namun untuk proses hukum yang berlangsung ini akan sepenuhnya diserahkan kepada pihak kepolisian dan juga pihak dari KNKT sendiri. Dan selama proses identifikasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati tadi juga terlibat dari pihak Jasa Raharja yang terus melakukan pendataan kepada ahli waris korban, di mana dari 10 korban meninggal dunia yang disemayamkan ataupun yang diidentifikasi di rumah sakit ini seluruhnya akan mendapatkan santunan sebesar 50 juta rupiah
Begitu juga 5 korban meninggal dunia lain yang disemayamkan ataupun diidentifikasi melalui 5 rumah sakit yang lain. Sementara untuk saat ini korban luka-luka terdata ada 84 berdasarkan keterangan dari PT Kereta Komuter Indonesia, dan dari 84 lainnya sebagian besar sudah diperbolehkan pulang, namun ada juga beberapa korban yang masih terus melakukan perawatan. Dan untuk korban luka-luka ini mendapatkan kompensasi hingga maksimal 20 juta rupiah. Kembali ke Bram di studio. Baik, terima kasih.